Salam anak-anak. Tuhan memberkati luar biasa. Terima kasih pada pagi yang indah ini. Kita boleh bertemu kembali ya. Silakan ketua kelas cek kiri kanan temanmu, ada yang lupa atau hadir semua? Hadir semua? Ya, baguslah. Berarti hari ini, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hadir semua, terutama kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami masih bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Coba Dena, pelajaran apa minggu lalu, materi apa? Allah berkarya. Yang bisa kamu rasakan dari Allah, kemurahan apa? Kesehatan, itu yang penting ya. Di sini kita mau memahami apa sih kasih yang Allah berikan kepada kita ya. Bagaimana Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Artinya, mengapa manusia melakukan ya kasih? Materi kita pada saat ini berbicara tentang manusia dan Kristiani. Ya, dari materi ini ada tujuan yang hendak kita capai di akhir pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pentingnya menimbulkan kesan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita. Tentu ada yang mendasari ya, yaitu firman Tuhan. Silakan buka Alkitab masing-masing yang terdapat pada Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke 23. Berbicara sukacita ya. Bagaimana kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sebagai buah-buah iman kita ya. Yang pertama, kasih ya. Coba siapa yang bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Kasih ya. 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 Selanjutnya yang terakhir adalah penguasaan diri. Silakan jelaskan siapa yang bisa. Kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang buruk, yang negatif ya. Nah, ini bahan kita yang pertama ya. Materi kita yang pertama tentang memahami bagaimana kita menjalani kehidupan dengan nilai-nilai Kristiani. Sekarang Bapak akan putarkan satu video dan kita nonton bersama sebagai referensi kalian untuk mengerjakan tugas dalam bentuk diskusi. Di kelompok, setiap kelompok ada 4, ada 5. Jadi terbentuk 4 kelompok. Kita beri dulu nama. Kelompok yang di sebelah kanan kelompok apa? Kelompok Kudus. Ya, nama rohani sekali ini. Ingat ya, kelompok Kudus ya. Jadi masing-masing kelompok ini mempunyai
nama yang alkitabiah sekali. Jadi di sini setiap kelompok akan ditugaskan berdiskusi, ya, berdiskusi. Setiap kelompok silakan mengerjakan dan silakan melaporkan hasil diskusinya di depan kelas sebentar. Jadi sudah dipahami atau adakah yang mau ditanyakan? Jadi sekarang kita akan berdiskusi dengan kelompok yang sudah terbentuk, ya, ya, dengan nama tadi Kudus, Samuel, Roker, Agape, ya. Jadi silakan kerja dengan LKPD yang sudah Bapak bagi-bagi, ya. Ya. Jadi tugas kalian masing-masing kelompok mengerjakan hasil diskusi itu, kemudian disampaikan di depan. Ya, silakan kerja. Ya, ada kelompok yang sudah selesai? Ya. Ya, kita sekarang akan mendengar masing-masing kelompok untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Jadi nanti kelompok lain diberi kesempatan menyanggah. Ya, kalau ada 4 orang, masing-masing kelompok diwakili. Ya, silakan. Ya, kelompok Agape yang dua, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Beri tepuk tangan kelompok Roker. Ya. Kemudian kelompok Samuel. Ya, silakan kelompok Kudus. Selamat siang, shalom. Jadi kami dari kelompok Agape akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan LKPD yang telah diberikan. Di sini ada soalnya, menemukan contoh-contoh tentang dampak dan penyebab dari masalah tersebut yang ada dalam video yang telah tadi kita nonton. Nah, di sini yang pertama itu penyebabnya menurut kami adalah kekerasan dalam anak itu biasa terjadi karena ketika orang tua yang mungkin meluapkan amarahnya kepada anaknya sehingga timbullah kekerasan anak yang terjadi, dan dampaknya itu tentu terkena kepada sang anak yang menjadi korban. Misalnya kayak dampak fisik dan dampak psikisnya terganggu atau kejiwaannya. Nah, itu adapun dampak fisik yang mungkin dapat kita lihat dari kekerasan anak yang terjadi itu kayak, ya, sudah jelas, cukup jelas. Kita beri lagi tepuk tangan kelompok Agape. Sekarang kelompok Roker.
Ya baik, saya perwakilan dari kelompok rocker. Saya sebagai ketuanya menyampaikan hasil dari analisis kami tentang dampak, penyebab, dan situasi dan cara menerapkan nilai-nilai Kristiani. Pertanyakan dari diskusi kelompok 3, kelompok rocker, jelas? Ya, terima kasih kalau sudah jelas. Sekarang kelompok 2, kelompok Samuel. Shalom. Saya perwakilan dari kelompok Samuel akan menyampaikan apa yang kami ketahui tentang pertanyaan di atas. Pada kelompok Kudus, silakan. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok Kudus ingin menjelaskan tentang dampak, penyebab, dan bagaimana menghadapi situasi dan bagaimana menerapkan nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang dampak. Dampak yang terjadi jika melakukan kekerasan terhadap anak bisa menyebabkan luka dan ya, saya persilakan kepada Saudari Angel. Ya, saya dari kelompok Samuel ingin bertanya, kalau misalnya kamu punya teman yang mengalami tindakan kekerasan tersebut dan teman kamu itu curhat sama kamu, jadi tindakan apa yang akan kamu lakukan dari hal tersebut? Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk hadir secara masing-masing kelompok. Ya, cukup bagus, silakan duduk kembali. Itulah hasil diskusinya teman-teman kalian dari kelompok masing-masing. Jadi buah-buah roh di dalam kehidupan kita harus kita hadirkan, harus kita nampakkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita ini adalah saksi-saksi Kristus yang hidup. Jelas. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini, kita akan simpulkan bersama-sama dengan suara keras. Bersama-sama kita simpulkan. Yang pertama adalah kesan pertama ketika berjumpa dengan sesama harus menimbulkan kesan baik atau positif. Sebagai orang percaya, kita wajib menghasilkan positif bagi orang lain, selalu membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Yang kedua, semuanya berjalan dengan baik. Jadi sebelum kita tutup materi kita hari ini, saya persilakan salah satu dari kalian untuk memimpin pujian dan doa penutup pelajaran. Saya undang teman-teman sekalian bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Kita angkat bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Akan syukur bagimu. Kita teduhkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena dari awal hingga berakhirnya materi kami saat ini, kami boleh mendengarkannya bersama-sama. Ya. Shalom. Tuhan memberkati luar biasa. Shalom. Tuhan memberkati luar biasa. Jadi pertemuan kita akhiri. Saya ucapkan banyak terima kasih atas ketertiban dan ketenangan anak-anak sekalian. Selamat siang. Ya.